Puji Tuhan, saudara merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri, tetapi Dia menyertai kehidupan kita sampai pada akhir zaman. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judul atau tema khotbah pada hari ini saya beri judul Hidup Jujur di Hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hidup jujur sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya. Karena kejujuran itu adalah salah satu dari karakter Allah. Dan Tuhan mau sebagai orang percaya kita memiliki karakter itu, saudara. Di dalam bahasa Inggris, kata jujur itu diterjemahkan dengan righteous atau benar. Dan juga upright atau tegak, lurus, tidak menyimpang ke kiri atau tidak menyimpang ke kanan. Dan juga diterjemahkan dengan kata honest atau tidak berbohong atau tidak berdusta, saudara. Jadi seseorang yang memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan adalah seseorang yang hidup di dalam kebenaran, hidup lurus, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dan tidak hidup di dalam kebohongan. Dan untuk hidup jujur di hadapan Allah, kita harus mengizinkan Roh Kudus yang menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Karena dengan kemampuan kita sendiri, kita tidak akan bisa hidup jujur, hidup benar di hadapan Allah. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan roh itu akan menuntun kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan pada hari ini mengenai hidup di dalam kejujuran. Apa yang terjadi pada waktu seseorang memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat dalam Amsal pasal yang kedua, ayat yang ke-7, dikatakan di sana, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudara, yang pertama yang akan terjadi bagi orang yang memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan adalah pertolongan Tuhan tersedia bagi orang yang hidup jujur di hadapannya. Saudara-saudara, waktu kita hidup ini, ada banyak situasi, tantangan, pencobaan yang bisa sewaktu-waktu mendatangi kehidupan kita. Musuh bisa saja datang kapan saja. Ya, karena kehidupan ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak, saudara. Ya, kita mempunyai musuh yang harus dikalahkan. Dan musuh itu dikatakan seperti pencuri. Ya, kalau Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi pencuri, saudara. Pencuri itu kalau ingin mendatangi rumah seseorang, pencuri tidak akan pernah memberitahukan terlebih dahulu. Misalnya besok saya akan datang ke rumah kamu untuk mencuri hartamu. Ya, pencuri tidak akan berkata seperti itu. Kalau seorang pencuri, dia mau datang untuk mencuri rumah seseorang, dia akan datang pada waktu yang tidak diketahui oleh orang tersebut. Oleh karena itu, firman Allah berkata kepada kita orang-orang percaya untuk selalu waspada, selalu siap sedia, ya, karena serangan dari musuh itu bisa datang kapan saja di dalam hidup kita. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Nah, untuk itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Sebenarnya bukan pada waktu situasi-situasi sulit saja kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam segala situasi, walaupun situasi itu kelihatan sepele, kita harus sedini mungkin untuk melibatkan Tuhan. Karena kecenderungan manusia adalah pada waktu ada situasi di dalam kehidupannya, dia coba dengan kekuatannya sendiri ya untuk mengatasi setiap persoalan, situasi, tantangan yang datang dalam hidup dia. Dan pada waktu dia sudah coba,
dan gagal dan dia tidak mendapatkan jalan keluar, baru alternatif yang terakhir dia datang kepada Tuhan. Nah, ini kecenderungan manusia. Tuhan dijadikan alternatif yang terakhir. Saudara, jangan jadikan Tuhan sebagai alternatif yang terakhir. Libatkan Tuhan sedini mungkin di dalam hidup kita pada waktu ada situasi datang di dalam hidup kita. Ya, jangan jadikan Tuhan sebagai alternatif yang terakhir. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Jadi bagi orang yang jujur selalu tersedia pertolongan. Pada waktu ada situasi dalam hidupnya, pertolongan itu selalu available. Ya, Tuhan selalu ada di sana dan Tuhan menolong hidupnya. Contohnya adalah Raja Hizkia, Saudara. Raja Hizkia adalah Raja Yehuda. Dan raja ini memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, Saudara. Kita bisa baca di dalam kitab 2 Tawarik pasal 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, dikatakan Raja Hizkia melakukan apa yang baik. Artinya dia tidak hidup melakukan kejahatan. Ya, dia melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidupnya. Dan dikatakan dia melakukan apa yang jujur. Ya, jadi dia memilih untuk hidup lurus, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan juga dia dikatakan dia hidup di dalam kebenaran di hadapan Allah. Artinya dia hidup sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan hukum-hukum Allah, Saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, Raja Hizkia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Saudara, kita perhatikan kata di hadapan Tuhan. Perkataan ini penting, Saudara. Kenapa? Karena seseorang yang berbuat baik di hadapan manusia, belum tentu itu baik di hadapan Tuhan. Ya, contohnya misalnya Robin Hood. Ya, Saudara tahu cerita tentang Robin Hood. Ya, Robin Hood itu dia mencuri harta dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Ya, buat orang miskin, dia itu adalah seorang yang baik. Karena pada waktu orang miskin membutuhkan pertolongan, dia menjadi penolong bagi orang miskin ini. Buat orang miskin dia melakukan kebaikan. Buat orang miskin dia adalah pahlawan. Ya, dia orang yang dipuja-puja. Tetapi yang dilakukan itu adalah mencuri, Saudara. Ya, dan mencuri ini sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah. Amin, Saudara. Mencuri itu adalah dosa. Ya, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah, melanggar perintah Tuhan, itu adalah dosa, Saudara. Jadi baik di hadapan manusia, belum tentu itu baik di hadapan Allah. Demikian juga jujur di hadapan manusia, belum tentu jujur di hadapan Allah, Saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, diceritakan tentang orang Farisi dan para ahli Taurat. Ya, mereka bertanya kepada Yesus, ya, tetapi tujuan dari pertanyaan mereka bukan karena mereka lapar dan haus akan firman Allah, bukan karena mereka ingin tahu, tetapi mereka bertanya kepada Tuhan Yesus untuk menjebak Tuhan Yesus. Ya. Jadi ini tidak jujur. Ya, kelihatannya mereka ingin tahu, padahal tujuannya adalah untuk menjebak dan mencelakakan Tuhan Yesus. Ya. Dan juga kebenaran, Saudara. Hidup benar di hadapan manusia, belum tentu juga hidup benar di hadapan Allah. Karena manusia ini suka berjalan dengan kebenarannya sendiri, Saudara. Ya, apa yang dipikir benar, itu yang dia jalan. Ya. Tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Saudara, jadi standar atau ukuran dari kejujuran di sini bukan ukuran manusia, tetapi ukurannya adalah ukurannya Tuhan, standarnya Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu dalam kehidupan kita, apakah kita benar-benar melakukan kebaikan, hidup jujur, dan hidup benar di hadapan Dia atau tidak, Saudara.
Ya, mungkin kita bisa berpura-pura di hadapan manusia. Ya, kita bisa bersandiwara ya di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa berpura-pura. Saudara, karena Tuhan Maha tahu. Dia tahu hati kita yang paling dalam. Walaupun ada pepatah yang mengatakan dalamnya hati manusia siapa yang tahu. Tetapi Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu yang paling dalam. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak bisa berpura-pura, kita tidak bisa berbohong. Karena semua terbuka di mata Tuhan. Kita kembali kepada Raja Hizkia. Suatu ketika Raja Hizkia, dia berperang melawan kerajaan Asyur, saudara. Nah, kerajaan Asyur ini adalah sebuah kerajaan yang besar pada waktu itu. Dan kerajaan Asyur ini sangat kejam. Kerajaan Asyur ini sudah menaklukkan begitu banyak daerah dan wilayah pada waktu itu. Saking kuatnya kerajaan ini. Dan saatnya dia ingin menaklukkan Yerusalem yang pada waktu itu adalah ibu kota daripada kerajaan Yehuda, saudara. Jadi dia menyerang kerajaan Yehuda, saudara. Ya, dan dia mengepung Yerusalem. Dan sebelumnya kerajaan Asyur itu sudah mengambil puluhan kota-kota yang berada di wilayah kerajaan Yehuda. Dan pada akhirnya mereka menguasai ibu kota dari kerajaan Yehuda. Nah, Yerusalem pada waktu itu sudah dikepung dan dalam keadaan yang terjepit, saudara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Dia berdoa, dia berseru, dia menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman kerajaan Asyur, saudara. Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman Raja Asyur, saudara. Tuhan mengirimkan satu orang malaikat. Hanya dengan satu orang malaikat, dia bisa. Hanya dengan satu orang malaikat itu menghancurkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tentara dari kerajaan Asyur. Kita bisa baca ayatnya dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara lihat betapa hebatnya Tuhan hanya dengan satu orang malaikat yang dia kirim untuk memberikan pertolongan kepada Raja Hizkia. Itu membunuh 180.000 tentara Asyur. Dan akhirnya tentara Asyur dikalahkan dan mereka harus kembali ke negerinya. Saudara lihat orang yang jujur atau orang yang memilih hidup jujur di hadapan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu tersedia. Sama seperti yang dialami oleh Raja Hizkia. Amin, saudara. Nah, kita akan lihat lagi satu orang lagi yang lain yaitu Kaleb. Kaleb ini juga dia adalah seorang yang jujur. Kalau kita membaca dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Haleluya, saudara. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa Kaleb ini adalah orang yang jujur. Kalau kita ingat peristiwa dari Kaleb ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, untuk memata-matai daerah Kanaan, saudara. Ada 12 pengintai yang disuruh untuk mengintai negeri itu, termasuk Kaleb, saudara. Dan singkat cerita, sesudah mereka mengintai negeri Kanaan, mereka balik. 10 orang memberi kabar yang negatif tentang negeri itu. Dan 2 orang, Kaleb dan Yosua, memberikan kabar yang positif tentang negeri Kanaan, saudara. 10 orang memberi kabar yang menakut-nakuti bangsa Israel. Bahkan mereka membesar-besarkan apa yang mereka lihat di tanah Kanaan, saudara. Mereka berkata, negeri itu memang subur, tetapi ada banyak orang yang berperawakan besar tinggal di sana. Ada keturunan raksasa, orang-orang raksasa yang tinggal di sana. Dan kota-kota mereka adalah kota-kota yang sangat kuat dan berkubu. Tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Kita ini dilihat oleh mereka seperti belalang yang dengan gampang akan dihabisi oleh mereka. Nah, ini kabar yang dibawa oleh 10 pengintai. Dan kabar yang dibawa oleh mereka itu membuat rakyat atau bangsa Israel pada waktu sangat ketakutan, saudara.
Tetapi Kaleb dia mengcounter apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Ya, dia berkata, walaupun ada orang-orang yang besar di sana, orang-orang raksasa di sana, tetapi ada Tuhan yang beserta dengan kita. Bahkan dia bersama-sama dengan Yosua berkata, kita akan menghabisi orang-orang yang tinggal di negeri Kanaan dan kita akan merebut itu karena Tuhan ada di pihak kita. Saudara lihat di sini, ya. Jadi Kaleb dia membawa kabar, dia memberi laporan kepada Musa yang sejujur-jujurnya. Ya, dia tidak tambahin, dia tidak kurangi. Nah, kalau orang jujur, kalau melihat segala sesuatu, dia akan melihat segala sesuatu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Kalau itu tidak sesuai dengan firman Allah, dia tidak akan lakukan, saudara. Itu orang jujur. Ya. Pada waktu 10 pengintai ini mereka memberikan kabar yang buruk, yang tidak sesuai sebenarnya dengan firman Allah. Mereka bilang, kita akan dikalahkan oleh musuh-musuh kita yang ada di daerah Kanaan. Kita pasti kalah. Kita ini seperti belalang. Saudara, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Karena firman Allah berkata, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin. Ya, jadi orang jujur, dia akan melihat segala sesuatu dengan firman Allah. Pada waktu orang jujur bekerja, misalnya dalam sebuah perusahaan, ya, kalau dia melihat ada kesalahan, ada sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang di tempat dia bekerja yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan kebenaran, dia tidak akan ikut-ikutan melakukan hal itu, saudara. Ya, dia tidak akan ikut-ikutan melakukan dosa itu, saudara. Ya, jadi dia tolak ukurnya adalah kebenaran, firman Allah. Amin, saudara. Ya. Dan Kaleb dia meminta milik pusakanya kepada Yosua. Dia bilang, berikan Hebron kepadaku. Padahal Hebron ini adalah daerah yang kuat. Ya, dihuni oleh orang-orang enak, keturunan raksasa. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Kaleb bisa merebut daerah Hebron. Amin. Karena dia adalah orang yang jujur di hadapan Allah. Pertolongan itu selalu tersedia bagi orang-orang yang memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kehidupan orang jujur akan memberkati orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita akan lihat contohnya adalah Raja Daud, saudara. Raja Daud adalah orang yang jujur. Kita lihat 1 Samuel 29 ayat yang ke-6. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur. Dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Saudara-saudara, Daud ini disebut orang jujur oleh Akis, raja orang Filistin, saudara. Kita perlu tahu tentang cerita daripada Daud. Kalau engkau mempelajari di dalam Alkitab, dikatakan bahwa Raja Daud, dia pernah tinggal ya di negeri orang Filistin selama kurang lebih 1,5 tahun. Ya, pada waktu itu kenapa dia berada di negeri orang Filistin? Karena dia dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuh dia. Nah, saudara, selama dia tinggal di negeri orang Filistin ini, dia bekerja dan menolong Raja Akis untuk berperang melawan musuh-musuh orang Filistin, saudara. Nah, pada waktu dia bekerja dengan Raja Akis ini bisa melihat bahwa Daud ini adalah orang yang jujur. Ya, dia tidak mendapati sesuatu kejahatan daripada Daud, saudara. Ini kata-kata daripada Raja Akis. Ya, tidak heran Raja Akis sangat percaya kepada Daud. Kalau orang percaya kepada kita, karena kita jujur. Amin, saudara. Jadi Raja Akis sangat percaya. Kehidupan dari Raja Daud artinya memberkati orang-orang yang ada di sekitar dia pada waktu itu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ya, pada waktu kita memilih untuk hidup jujur di hadapan Allah, untuk hidup benar di hadapan Allah, kehidupan kita ini akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita.
Gaya kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya adalah gaya hidup yang penuh dengan kejujuran. Amin, saudara. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa melihat Kristus melalui hidup kita. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita lihat Amsal 3 ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia bergaul erat. Saudara, dengan orang jujur dikatakan Tuhan bergaul erat. Artinya Tuhan mau bersekutu dengan orang yang hidupnya jujur di hadapan Dia. Raja Daud dan Hizkia ini adalah contoh dari orang-orang yang memilih untuk hidup jujur di hadapan Tuhan, saudara. Amin. Ya. Dan memang kedua orang ini mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka bergaul dengan Allah, saudara. Kalau engkau melihat kehidupan daripada Raja Hizkia, dikatakan Raja Hizkia ini adalah seorang yang senantiasa mencari Tuhan. Artinya dia selalu mau hidup dekat dengan Allah. Ini Raja Hizkia. Demikian juga dengan Raja Daud. Raja Daud ini dia itu disebut orang yang sangat berkenan di mata Tuhan, saudara. Kenapa? Karena dia mempunyai persekutuan. Dia bergaul senantiasa dengan Allah. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-18, coba kita lihat ayat ini. Dikatakan di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. Saudara, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Ya, Raja Daud ini dia selalu bergaul dengan Allah. Ya, dia mempunyai persekutuan dengan Allah pagi, siang, dan malam. Ya, dia senantiasa ada selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia selalu pada waktu ada situasi, kecemasan, kekhawatiran di dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, bukan kepada sesuatu yang lain. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hal itu. Bagaimana ketika Raja Daud dikejar-kejar oleh Absalom, anaknya yang ingin membunuh dia, saudara. Ya, dia tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, dan Tuhan meluputkan dia dari tangan musuh-musuhnya, saudara. Ya, pada waktu dia hendak pergi berperang, Raja Daud selalu bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara menghadapi musuh yang ada di hadapannya. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada dia bagaimana cara melawan musuh-musuhnya. Kadang-kadang Tuhan berkata, oke, serang dari depan. Raja Daud mengikuti dan dia mengalami kemenangan. Tetapi kadang-kadang Tuhan berbicara berputar, serang dari belakang. Dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan dan dia melihat kemenangan terjadi karena Tuhan turut berperang bagi dia, saudara. Amin. Ya, jadi orang yang jujur, ya Tuhan mau bergaul erat. Haleluya. Ya, kita sebagai orang percaya, kita sangat membutuhkan bergaul dengan Allah atau bersekutu dengan Allah. Ya, atau bersekutu dengan Allah Roh Kudus. Ya, pada waktu Yesus naik ke surga, dia bilang, aku akan mengirimkan seorang penolong. Dan dia kirim Roh Kudus dalam hidup kita. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, pada waktu itu Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Dan pada waktu dia masuk, dia akan tinggal di dalam hidup kita, saudara. Nah, dan dia bukan hanya tinggal, Roh Kudus mau senantiasa bersekutu dengan hidup kita. Amin. Ya, jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita jangan didiamkan, saudara. Dia mau bersekutu dengan kita, ya. Dia mau bersekutu dengan kita. Ya, sangat penting persekutuan dengan Allah Roh Kudus, saudara. Kita bisa menghadapi dunia ini dan bisa survive ketika kita berada dalam dunia ini itu karena kita bersekutu dengan Roh Kudus. Ya, saudara juga bisa melakukan kehendak Allah, bisa melakukan firman Allah di dalam hidupmu itu karena persekutuanmu dengan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang akan menuntun engkau sehingga engkau bisa mengerti setiap apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupmu. Engkau juga bisa menghadapi iblis dan para pengikutnya di dunia ini itu karena engkau bersekutu dengan Roh Kudus.
Amin. Haleluya. Dan kalau engkau bisa hidup jujur di hadapan Tuhan, itu pun pekerjaan Roh Kudus. Karena engkau memilih untuk bersekutu dengan Allah Roh Kudus, saudara. Makanya itu terjadi di dalam hidupmu. Tanpa persekutuan dengan Roh Allah, kita akan berjalan dengan kehendak kita sendiri. Kita akan berjalan dengan pikiran kita sendiri, saudara. Dan kalau kita berjalan dengan pikiran kita sendiri, kita akan berjalan dengan keinginan dunia ini. Kita akan berjalan dengan keinginan daging yang akan membawa kita kepada kehancuran, saudara. Ya, karena semua yang ada di dunia ini suatu saat akan lenyap. Ya, oleh karena itu sangat penting persekutuan dengan Allah atau persekutuan dengan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang kuat, yang tidak tergoyahkan dan kehidupan yang berkemenangan. Haleluya. Yang keempat, saudara. Kita lihat Amsal 15 ayat yang ke-8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Haleluya. Ya. Jadi yang keempat, doa orang jujur itu dikenan. Artinya Tuhan berkenan terhadap doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang memilih hidup jujur di hadapan Dia. Ya tentunya semua kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, coba angkat tangan. Haleluya. Saya percaya kita semua pasti mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan itu artinya hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati Allah. Nah, itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, salah satu yang membuat hati Tuhan disenangkan pada waktu kita memilih untuk hidup jujur di hadapan Dia. Amin. Ya. Kenapa doa orang jujur itu dikatakan dikenan oleh Tuhan? Karena pasti doa-doa yang dinaikkan oleh orang yang jujur itu adalah doa yang bukan pura-pura, saudara. Ya, doa yang tidak berpura-pura, bukan hanya lip service, tapi dinaikkan dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Doa orang jujur dinaikkan dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dengan motivasi yang macam-macam atau motivasi yang salah, saudara. Ya, dan doa yang dinaikkan dengan kejujuran, ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, maka doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Ya, karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangatlah besar kuasanya. Haleluya. Yang terakhir, nomor 5, ya, apa yang terjadi bagi orang-orang yang memilih hidup jujur di hadapan Tuhan? Amsal 16 ayat yang ke-13. Coba kita lihat. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Haleluya. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahwa orang yang berbicara jujur, artinya orang yang tidak berkata-kata dusta, itu dikasihi oleh Tuhan. Orang yang tidak berkata-kata kebohongan, itu dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, apa janji Tuhan bagi orang yang dikasihinya? Coba kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya. Saudara, kalau orang itu dikasihi oleh Tuhan, ya, maka Yesus, Bapa, mereka akan datang dan tinggal bersama-sama dengan orang tersebut, saudara. Amin. Ya, jadi artinya Tuhan itu memilih untuk tinggal di dalam hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tidak pernah membiarkan kita. Walaupun kita kadang-kadang merasa sendirian, saudara. Tetapi percaya, kita bukan hidup karena perasaan. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, bagi orang-orang yang memilih untuk hidup jujur di hadapan Dia, percaya Tuhan ada
bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan ada, artinya dia menyertai kehidupan kita. Ya, penyertaan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Karena dengan penyertaan Tuhan, pada waktu kita diserang musuh, dia akan membela kita, dia akan menolong kita dan melepaskan kita dari tangan-tangan musuh, dari tangan musuh-musuh kita. Pada waktu kita lemah, dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Pada waktu engkau diserang oleh sakit penyakit, dia akan menyembuhkan engkau. Pada waktu ada situasi keadaan di dalam hidupmu, dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga engkau bisa mengatasi setiap situasi keadaan yang engkau alami dalam hidupmu. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, saudara. Kita sudah belajar tentang hidup di dalam kejujuran. Dan beberapa hal yang akan terjadi bagi orang yang memilih untuk hidup jujur di hadapan Allah. Yang pertama, orang yang hidup jujur di hadapan Allah akan mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tersedia bagi orang-orang yang hidup jujur. Yang kedua, orang jujur itu kehidupannya akan menjadi berkat dan memberkati orang-orang yang ada di sekitar dia. Yang ketiga, Tuhan mau bergaul dengan orang-orang yang memilih untuk hidup jujur di hadapan dia. Yang keempat, doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Yang kelima, orang jujur itu dikasihi oleh Tuhan. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, penyertanya yang sempurna ada di dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, sebagaimana Raja Daud, Raja Hizkia, Kaleb, mereka memilih untuk hidup jujur, hidup di dalam kebenaran, sehingga mereka boleh melihat pertolongan Tuhan, penyertaan Allah di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mari kita mau berjalan dan hidup jujur di hadapan Tuhan. Biarlah kehidupan hidup jujur itu boleh menjadi lifestyle dari kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan dan orang-orang bisa melihat Tuhan melalui kehidupan kita dan mereka datang dan percaya kepada Tuhan. Amin.